Informasi dari kelas SMP 1. Saya Farah Winata dari kelas 11 IPS 2. Dalam video ini kami diberikan kesempatan oleh Sir Dedi untuk memberikan sedikit penjelasan kepada teman-teman kelas 10 mengenai submateri sistem pembayaran, yaitu unsur pengaman rupiah. Mohon perhatiannya ya. Unsur pengaman rupiah merupakan komponen-komponen penting dalam rupiah yang memudahkan kita untuk membuktikan keaslian dari rupiah tersebut, dan juga membantu kita untuk mengidentifikasi rupiah palsu agar kita terhindar dari penipuan uang palsu yang merupakan salah satu dari tindak pidana. Nah, dari penjelasan tersebut sebenarnya sudah bisa kita pahami kenapa unsur pengaman rupiah sangat krusial dalam menjaga keamanan sistem pembayaran. Bank Indonesia selaku bank sentral melaporkan jumlah peredaran uang palsu di Indonesia mencapai hingga 575.327 lembar pada Januari hingga Oktober 2022 dengan rasio sebesar 3:1 juta. Artinya, dari 1 juta lembar uang asli yang beredar, terdapat 3 lembar uang palsu. Jumlahnya meningkat hingga 154,38% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya, sebanyak 226.170 lembar. Walaupun angka tersebut masih tergolong sedikit, namun tindak pidana tersebut sangat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Karena itu dibuat unsur pengaman pada rupiah agar tidak mudah disalahgunakan oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab. Lantas, apa saja unsur pengaman pada rupiah? Keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui beberapa hal, seperti bahan baku, ukuran, desain, serta teknik cetak. Pertama, kita akan membedah bahan uang rupiah asli. 1. Warna uang terlihat terang dan jelas. 2. Terdapat benang pengaman. 3. Gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank BI. 4. Gambar tersembunyi multiwarna atau multicolor latent image. 5. Gambar tersembunyi berupa tulisan BI. 6. Pada setiap uang terdapat tanda air, yaitu suatu gambar tertentu yang akan terlihat bila diterawangkan ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan. 7. Pada setiap uang kertas terdapat gambar saling isi atau recto verso, yaitu logo BI yang akan terlihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya. Kedua, kita akan membahas teknik cetak uang. 1. Teknik cetak khusus yaitu gambar utama, gambar lambang negara, Garuda Pancasila, angka nominal, huruf terbilang, frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tulisan Bank Indonesia. 2. Blind code atau kode tunanetra. Terdapat berupa pasangan garis di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar apabila diraba. Yang ketiga, kita akan masuk ke bagian tingkatan security feature atau unsur pengaman. Kategori sistem pengaman yaitu sebagai berikut. Level 1, overt, diperuntukkan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera atau peraba dan penglihatan. Level 2, overt dan covert, diperuntukkan bagi profesional, dapat diidentifikasi secara langsung dengan menggunakan alat bantu atau lamp dan sinar UV. Level 3, covert, diperuntukkan bagi bank sentral dan hanya dapat diidentifikasi dengan menggunakan peralatan khusus. Terakhir, unsur pengaman yang ada pada bagian belakang uang. 1. Nomor seri terdiri atas 3 huruf dan 6 angka tidak simetris. 2. Tinta tampak atau visible ink. Tinta bergambar Kepulauan Indonesia dan beberapa bagian di sekitarnya akan memendar di bawah sinar UV. 3. Mini teks. Tulisan berukuran kecil dapat dibaca dengan kasat mata maupun menggunakan kaca pembesar. 4. Tinta tidak tampak atau invisible ink. Gambar siluet gedung MPR atau DPR yang akan memendar kemerah-merahan di bawah sinar UV. Dengan sebegitu banyaknya unsur pengaman pada rupiah, namun tetap saja ada oknum yang memalsukan peredaran uang rupiah, dan juga ada pula yang tidak dapat membedakan antara uang asli dengan uang palsu. Nah, lu penasaran guys, gimana jadinya kalau seseorang itu nggak tahu bahwa uang yang dia gunakan untuk bertransaksi merupakan uang palsu? Apakah orang tersebut bisa dijatuhi tindak pidana? Akan kita jawab. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu diperhatikan ketentuan pidana pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Mata Uang yang berbunyi, setiap orang yang mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak 50 miliar rupiah.
Dalam hukum pidana, suatu perbuatan bisa dimintai pertanggungjawaban bila memenuhi dua syarat, yaitu adanya perbuatan lahiriah yang terlarang atau actus reus dan sikap batin yang jahat atau tercela, mens rea. Yang perlu ditekankan di sini adalah adanya sikap batin yang jahat. Artinya untuk dijatuhi hukuman, pelaku harus memiliki sikap batin tercela yang mendasari perbuatannya itu. Maka ketika seseorang tidak mengetahui bahwa uang yang digunakan merupakan uang palsu, orang tersebut tidak terkena pidana. Disinilah tugas aparat penegak hukum untuk membuktikan unsur mens rea atau batin yang tercela, yaitu knowledge atau mengetahui, patut menduga, dan bermaksud. Bagaimana penjelasan dari Alka dan Farel? Jelas dong ya, orangnya juga jelas dan keren-keren ya. Oke. Walaupun Bank Indonesia sudah membuat unsur pengaman rupiah yang sangat detail, sebagai masyarakat yang bijak, kita harus tetap waspada dan hati-hati ketika menerima maupun menggunakan uang rupiah. Ingat selalu 3D. Dilihat, diraba, Dan di Terawang. naik sepeda membeli peniti, Cakep. ketemu kawan di jalan buntu, cakep, tetap waspada dan hati-hati, Cakep. jangan jadi korban uang palsu. Mantap. salam Equilibrium.